Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus ya. Sekarang kita memulaikan ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak semuanya. Kita nyanyikan pujian ini ya. Terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan beribadah sekolah minggu Tuhan. Kami tahu Tuhan walaupun kami ada di dalam rumah kami masing-masing, namun Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan menikmati setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Tolong ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biar Kau saja menguasai hati kami Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh lakukan semuanya dengan hati kami yang penuh sukacita dan mengasihi Tuhan, dan Kau boleh disenangkan apa yang kami kerjakan. Dan sampai saat yang mendengarkan firman-Mu, Engkau juga boleh tetap ada bersama-sama dengan kami. Segala kuasa iblis yang mencoba mengganggu kami, kami bersatu hati mengusirnya dalam nama Tuhan yang berkuasa, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan ini. Memuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, gimana adik-adik, sudah siap memuji nama Tuhan? Nah, walaupun keadaan sekarang ini bikin kita mungkin merasa takut, bikin kita merasa cemas, tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Walaupun adik-adik ngumpet di dalam kamar sekalipun atau di kolong meja sekalipun, Tuhan selalu ada. Jadi nggak usah takut, nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu bimbang, karena ada Tuhan yang selalu menolong kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian, Saya Ada Tuhan Pun Ada,
ini pujian lama, tapi kata-katanya itu sangat memberkati, supaya kita selalu ingat kalau Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Yuk, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Saya ada, Tuhan pun ada. Tuhan. Jangan lupa ya sama kata-kata pujian tadi, kalau dimanapun kita berada Tuhan selalu ada. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang akan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Bila aku melihat apa yang Tuhan perbuat, selalu Engkau buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
kiranya Engkau tolong kami semua Tuhan, basahi hati kami dengan air kudus-Mu Tuhan, supaya apa Tuhan yang Engkau taburkan boleh berakar, bertumbuh berbuah-buah dalam hidup kami. Engkau pakai guru-guru juga yang akan mendengarkan yang beritakan firman-Mu, berapi dalam kuasa-Mu Tuhan, supaya apa yang diberitakan Tuhan semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam satu nama yang ajaib dan besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik kelas Daud dan Esther, kalian pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya. Dan pastinya perut kalian semua udah kenyang. Siapa yang belum makan? Ayo, coba kalau misalnya kalian lagi lapar, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Pastinya kalian akan ke dapur untuk makan. Nah, kakak juga bawa nih makanan. Nih, ayo adik-adik mau coba? Nih, ada biskuit. Tuh, ada biskuit, ada wafer. Nah, kita bisa dapat semua ini karena dibeliin sama siapa? Sama papa mah. Tapi adik-adik tahu nggak? Papa mama bisa beli semua itu karena diberkati oleh Tuhan. Nah, ada lagi, kakak bawa sesuatu lagi nih. Nah, ini dia. Tuh, ada apa ya ini ya? Ada buah-buahan. Adik-adik tahu ini buah apa? Nih, coba ini buah apa nih? Ayo, tebak. Buah apa? Buah pisang, betul. Nah, kalau ini buah apa? Nah, siapa yang suka buah ini nih? Ini buah anggur. Ada lagi buah ini yang kulitnya bersisik. Nah, betul sekali, ini adalah buah salak. Terus ada lagi. Nah, yang di kulitnya ada kayak tajam-tajam gini nih. Ayo, buah apa? Betul, ini adalah buah sirsak. Terus, masih ada lagi. Coba kita lihat. Wah, ini apa ya? Biasanya banyak yang suka nih. Wortel. Terus ada lagi. Ini dia. Ini adalah buah jeruk. Wah, ini rasanya seger banget ya. Apa lagi ya? Oh, ternyata ada sayur-sayuran juga loh. Wah, ini nih ada kesukaan Stacy sama El nih. Apakah adik-adik juga ada yang suka? Ayo, tahu nggak ini sayuran apa? Ini sayur oyong namanya. Nah, biasanya mama suka masakin ini kan di dapur kan buat kalian. Ini sayur oyong. Ada lagi nih. Ini juga sayur-sayuran, sayur sawi. Nah, kita semua bisa dapetin semua ini dari siapa? Dari papa dari papa mama. Tapi adik-adik tahu nggak? Papa mama itu bisa membeli semuanya karena diberkati Tuhan. Dan adik-adik tahu kenapa semua buah-buahan, sayur-sayuran ini bisa ada di bumi? Karena siapa yang nyiptain, ayo? Betul sekali. Yang menciptakan adalah Tuhan Yesus. Jadi walaupun kita punya uang banyak sekali, tapi kalau misalnya Tuhan nggak menciptakan buah-buahan dan sayuran itu, kita nggak akan bisa makan buah, nggak bisa makan sayur. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Kalian tahu nggak gimana cara numbuhinnya? Nah, ini kayak salak nih. Kalau kalian kupas, dalamnya biasanya ada apanya tuh yang bulat-bulat keras itu? Nah, itu namanya adalah biji. Nah, dari biji itu kalau kita tanam, nanti dia akan tumbuh semakin hari semakin besar sehingga menghasilkan buah. Jadi untuk setiap makanan, untuk setiap buah-buahan, sayur-sayuran yang kita makan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menciptakan buah-buahan yang enak, sayur-sayuran yang sangat lezat. Dan terima kasih juga
Karena Tuhan sudah mengirimkannya lewat papa mama yang menyediakan semuanya. Sayur-sayuran juga, coba adik-adik mau makan oyong kayak gini, nggak usah dimasak, mau nggak? Langsung gigit. Wah, kalau kakak sih nggak mau ya, pasti rasanya nggak enak. Tapi karena sama mama oyongnya dikupas, dipotong, dimasak jadi sesuatu yang lezat. Karena itu kita juga harus berterima kasih sama papa mama yang udah bikin masakan itu. Nah, ada lagi nih. Siapa di sini yang suka makan ayam goreng? Nah, kakak juga suka ayam goreng. Nah, adik-adik tahu gak cara bikin ayam goreng? Adik-adik tahu kan ayam? Nah, ayam itu harus dipotong dulu, harus dibersihin dulu, terus harus dimasak sama mama. Dijadiin ayam goreng berarti harus pakai bumbu-bumbu yang banyak sampai ayam itu jadi enak, bisa kita makan. Terus ada lagi makanan apa ya? Bakso. Ayo, siapa yang suka bakso? Bakso sapi. Nah, kalau bakso sapi bikinnya dari apa yo? Dari hewan sapi. Kalian tahu kan hewan sapi yang gede itu bunyinya gimana sapi? Nah, sapi itu dipotong, dagingnya dipotong-potong, dibersihin, terus digiling dagingnya sampai halus, terus diolah, dicampur macam-macam bahan sampai dibulet-bulet jadi bakso. Jadi sampai dia menjadi sebuah makanan itu membutuhkan orang-orang yang membuatnya. Perlu tukang potong yang potong sapinya, perlu penjualnya yang jual di pasar, dan kita juga butuh orang tua kita untuk membeli dan mengolahnya sampai jadi makanan yang lezat. Jadi semuanya itu kita dapatkan dari mana? Dari Tuhan. Dan juga kita juga harus bersyukur pada orang-orang yang sudah membantu supaya kita bisa menikmati semuanya itu. Nah, ada lagi nih. Kalau misalnya kalian haus, nih kakak bawa apa nih? Pasti kalian nih minum. Minuman itu ada air putih. Kalau anak kecil suka minum apa? Susu. Nah, semuanya itu dari siapa yo? Semuanya itu disediakan oleh Tuhan. Kayak misalnya air ini dapat dari mana? Dari langit, Tuhan turunkan hujan sehingga air itu masuk ke tanah dan bisa kita pompa supaya kita minum. Terus ada lagi susu. Kalian tahu nggak susu dari mana? Dari sapi. Nah, semuanya itu diciptakan juga oleh Tuhan. Lalu apalagi? Makanan udah, minuman udah. Nah, yang ketiga, kebutuhan pokok manusia yang ketiga adalah apa nih yang kita pakai nih? Betul, ini adalah pakaian. Nah, pakaian itu macam-macam. Ada pakaian buat bobo, pakaian buat main, ada juga pakaian yang cantik-cantik ya. Nah, kalian tahu nggak gimana cara bikin pakaian itu? Nah, ini kakak punya pakaian-pakaian nih. Ini Stacy. Tuh, ada baju tidur ya. Nih, baju tidur. Piyama, siapa yang suka pakai piyama di rumah? Nah, ini baju bobo nih. Terus ada juga baju princess. Nah, biasanya yang anak-anak perempuan suka nih pakai baju-baju princess ini nih. Ini baju princess siapa ya? Princess Elsa ya. Tuh, bagus ya. Terus ada juga pakaian yang bulu-bulu. Nih, kakak punya sweater yang bahannya bulu nih. Tuh, coba lihat dari dekat ya. Tuh, ada bulu-bulunya kan? Nah, kalian tahu nggak asalnya dari mana? Pakaian ini dibuatnya dari apa ya? Siapa yang di sekolahnya udah belajar? Nah, jadi pakaian ini pertamanya adalah dari kapas. Kapas itu didapat dari pohon.
Nah, kapas itu diolah sampai jadi benang. Dari benang itu diolah menjadi kain. Kain itu dipotong, dijahit oleh penjahit jadi pakaian ini deh. Nah, coba kalau kalian runtutkan peristiwanya. Pertama, Tuhan menciptakan pohon. Pohonnya menghasilkan kapas. Sama manusia, kapasnya diolah jadi benang. Terus dari benang diolah jadi kain. Dari kain sama penjahit dipotong, dijahit menjadi sebuah pakaian. Terus sama mama papa kita dibeli deh pakaian itu sampai adik-adik bisa pakai pakaian itu. Jadi dari satu buah pakaian aja, wah kita udah harus berterima kasih sama Tuhan. Wah, Tuhan terima kasih sudah menyediakan semuanya untuk jadi pakaian. Terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah membantu membuat pakaian ini. Nah, terus kalau misalnya begitu, semua udah Tuhan kasih, kita harus selalu bersyukur karena adik-adik udah punya makanan, punya minuman, punya pakaian. Semuanya itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan kasih melalui orang-orang yang membantu kita, melalui papa, melalui mama, dan juga orang-orang yang menyajikan semuanya. Untuk orang-orang yang jual sayuran di pasar, untuk para penjahit yang jahit bajunya, wah semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Karena itu kalau misalnya adik-adik lagi makan atau minum, boleh nggak makanannya dibuang-buang? Nggak boleh, karena semua itu adalah berkat dari Tuhan. Jadi kalau misalnya udah dimasakin mamanya, jangan nggak mau. Wah, nanti bukan cuma mama loh yang sedih, Tuhan juga kecewa. Udah dikasih makanan kok nggak dimakan? Ya, jadi kalau misalnya dikasih makan sama mama, harus dihabiskan. Terus adik-adik juga jangan lupa minum air putih yang banyak. Apalagi sekarang lagi zaman sakit apa tuh? Virus apa yo? Iya, lagi banyak virus corona. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Kita minum air putih yang banyak. Nah, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Kejadian 1 ayat 11. Ulangi, Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Lumayan ya, 2 baris ya, tapi adik-adik ada yang udah sekolah kan ya? Yuk kita ulangi lagi. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, setelah firman Tuhan ini selesai, ibadah kita selesai, kakak akan share di grup sekolah minggu tugas kalian. Nanti kakak akan kasih contoh, nanti kalian buat hati yang besar di kertas, boleh diwarnain sesuka hati kalian, warna kesukaan kalian. Nanti kalian tulis nama-nama orang yang kalian sayangi. Tulis juga nama orang-orang yang sudah memberkati hidup kalian, misalnya Tuhan, papa, mama, dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita mau berdoa menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami berterima kasih karena kami pagi ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah di hati kami. Terima kasih untuk semua makanan, minuman, pakaian yang Tuhan sudah sediakan. Dan terima kasih juga untuk orang-orang yang sudah Tuhan pakai untuk memberkati kami sehingga semuanya itu bisa kami nikmati. Terima kasih Tuhan, tolong jaga kami semua menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.